A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas dan merasakan banyak kenikmatan yang diberikannya. Yang kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan pertolongan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah matriks dan transformasi linier akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul kernel dan range. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusam Sumaja sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Maharani Borosaragi. Dan dua teman saya yaitu Ahmad Safwan Farhan dan Muhammad Noval Revaldi. Baiklah, langsung saja ke materi yang akan dibawakan oleh saudara Rani. Yaitu yang pertama, pengantar transformasi linear. Fungsi bernilai vektor dari sebuah variabel vektor, yakni fungsi yang bentuk W atau juga disebut dengan ruang vektor sama dengan F atau fungsi atau vektor, di mana variabel tak bebas W keduanya adalah vektor. Jika Pi dan W adalah ruang vektor dan F adalah sebuah fungsi yang mengasosiasi unik di dalam W dan Pi, maka kita mengatakan Pi ke dalam W. Kan F banding Pi dan W lebih lanjut lagi. Jika F mengasosiasikan vektor W dengan vektor Pi, maka kita menulisnya W sama dengan F atau vektor, dan kita mengatakan bahwa W adalah bayangan dari Pi di bawah F. Untuk melukiskannya, maka jika Pi sama dengan F di vektor di dalam rumusnya, yaitu F atau vektor sama dengan X dikali X ditambah Y dikali X dikurang Y. Contohnya yaitu jika U sama dengan A1 dikali B1 dan Pi sama dengan A2 dikali B2, maka U ditambah Pi sama dengan A1 ditambah A2 dikali A1 dan B2. Sehingga F tambah B sama dengan A1 ditambah A2 dikali A tambah A2 tambah B2 dikali A1 dan dikurang B1 dan hasilnya adalah U dikali A1 ditambah B1 dan dikurang B1 dan ditambah juga A2 dikurang B2, dan F-nya yaitu U sama dengan F atau U adalah sebuah skalar X K X1 dikali K F skalar U sama dengan KA1 dikali KA1 ditambah KB1 dikali KA1 dikurang KB1. Hasilnya yaitu skalar A1 dikali A1 ditambah B1 dikali A1 dikurang B1, hasilnya F. Jadi F adalah sebuah transformasi linear, maka untuk kita memperoleh yaitu F K1 dan K1 itu ditambah K2 dikali Pi2 sama dengan F K1 dikali Pi1 ditambah F K2 dikali Pi2 sama dengan K1 F, yaitu Pi1 ditambah K2 F atau dikali
Pi2. Juga jika Pi1 dikali Pi1, Pi2 dan sebagainya adalah vektor-vektor di dalam Pi, dan K1 dan K2 dan sebagainya adalah skalar, maka F K1 dikali Pi1 ditambah K2 dikali Pi2 dan seterusnya, Pn dan seterusnya, K seterusnya dan Pi seterusnya sama dengan Pi1 ditambah K2 Pi ditambah K1 K1 Fp1 ditambah K2 dan seterusnya. Saya kembalikan kepada Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Nofal Lepardi sebagai pemateri kedua. B. Pengertian kernel dan range. Kernel atau inti dari transformasi linear. Definisi. Kernel dari transformasi linear T dinotasikan sebagai ker. T adalah himpunan semua vektor P, E, P yang dipetakan oleh T menjadi vektor 0 di W. Ker atau T sama dengan P, E, P, T, V, tutup kurung sama dengan OW. Sifat penting. Inti RT adalah sub ruang vektor dari V. Inti T berhubungan dengan solusi homogen dari persamaan Tx sama dengan 0W. Digunakan contoh aplikasi dalam pengelolaan gambar. Kernel transformasi sering digunakan untuk mendeteksi fitur tertentu seperti tepi atau tekstur. Kedua, range atau jangkauan dari transformasi linear. Definisinya, range dari transformasi linear T dinotasikan sebagai range T atau T dalam kurung P adalah himpunan semua titik yang dapat dicapai oleh T dari vektor-vektor P. Range dalam kurung T sama dengan T dalam kurung P, P, E, P. Sifat penting dari range. Range T adalah sub ruang vektor dari W. Range T merupakan gambaran dari seluruh transformasi yang mungkin dilakukan oleh T. Contoh aplikasi. Dalam analisis data, range transformasi sering digunakan untuk menentukan dimensi atau variasi data yang dapat diwakili oleh transformasi tersebut. Yang ketiga, hubungan antara kernel dan range. Transformasi linearity memiliki hubungan yang erat antara inti dan jangkauannya. Teorema rank nullity. Untuk transformasi linearity D-2P D-2P W. Dim dalam kurung P sama dengan dim dalam kurung ker. Dalam kurung T tutup kurung ditambah dim dalam kurung range dalam kurung T tutup kurung. Ini mengimplikasikan bahwa jumlah dimensi dari inti T dan jangkauan T bersama-sama dengan dimensi dari ruang asal V. Oke, terima kasih kepada Nopal sebagai pemateri kedua. Kemudian akan dilanjutkan kepada Saudara Ahmad Safwan Farhan untuk materi terakhir. Terima kasih. C. Sifat transformasi linear, kernel dan jangkauan. Di dalam bagian ini, kita memperlihatkan bahwa sekali bayangan vektor basis di bawah transformasi linear telah diketahui, maka kita mungkin mencari bayangan vektor yang selebihnya di dalam ruang tersebut.
Teoremanya, jika T banding V, W adalah transformasi linear, maka T kali 0 sama dengan 0. T kali min V sama dengan min T kali V untuk semua V di dalam V. T kali V kurang W sama dengan T kali V kurang T kali W untuk semua V dan W di dalam V. Next. Bukti misalan V adalah sebarang vektor di dalam V. Karena 0 V sama dengan 0, maka kita memperoleh T kali 0 sama dengan T kali 0 V sama dengan 0 T kali V sama dengan 0, yang membuktikan 1 juga T kali min V sama dengan T kali min 1 kali V. Sama dengan min 1 kali T kali V, yang membuktikan akhirnya V kurang W sama dengan V tambah kali min 1 kali W, jadi T kali V kurang W sama dengan T kali V tambah kali min 1 kali W sama dengan T kali V tambah kali min 1 kali T kali W sama dengan T kali V kurang T kali W. Jika T banding V, W adalah transformasi linear, maka himpunan vektor di dalam V yang dipetakan T ke dalam 0 dinamakan kernel atau ruang 0. Dari T, himpunan tersebut dinyatakan oleh kernel T himpunan semua vektor di dalam W yang merupakan bayangan di bawah T dari paling sedikit satu vektor di dalam V dinamakan jangkauan dari T. Himpunan tersebut dinyatakan oleh R kali T. Next. 1. Kernel dari T adalah subruang dari V. Untuk memperlihatkan bahwa kernel T adalah subruang, maka kita harus memperlihatkan bahwa kernel T tersebut tertutup di bawah pertambahan dan perkalian skalar. Misalkan V1 dan V2 adalah vektor-vektor di dalam kernel T, dan misalkan K adalah sebarang skalar, maka T kali V1 tambah V2 sama dengan T kali V1 tambah T kali V2. Jika 0 tambah 0 sama dengan 0, sehingga V tambah V1 dan V2 berada di dalam kernel T, juga T kali K V1 sama dengan KT kali V1 sama dengan K0 sama dengan 0, sehingga KV1 berada di dalam kernel T. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada seluruh pemateri untuk yang telah menyampaikan materinya. Kemudian dari makalah mengenai matriks dan transformasi linear ini kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut, yaitu yang pertama, transformasi linear adalah fungsi yang memetakan vektor dari satu ruang vektor ke ruang vektor lainnya, mempertahankan operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Yang kedua, kernel dan range. Kernel atau ruang nol adalah himpunan dari semua vektor dalam ruang asal yang dipetakan ke nol oleh transformasi linear. Kernel ini merupakan subruang dari ruang asal. Yang kedua, range atau jangkauan adalah himpunan semua vektor dalam ruang tujuan yang merupakan bayangan dari vektor-vektor dalam ruang asal. Range ini merupakan subruang dari ruang tujuan. Yang ketiga, sifat-sifat transformasi linear. Transformasi linear memiliki sifat penting seperti penutupan di bawah, penjumlahan, dan perkalian skalar. Teorema menyatakan bahwa kernel dan range dari suatu transformasi linear adalah subruang dari ruang asal dan ruang tujuan. Yang keempat, ada teori dimensi. Terdapat hubungan antara dimensi kernel, dimensi range, dan dimensi ruang asal yang dinyatakan dalam teorema dimensi. Teorema ini menyatakan bahwa jumlah dimensi kernel dan range sama dengan dimensi ruang asal. Dengan memahami konsep-konsep ini, diharapkan dapat menerapkan transformasi linear, kernel, dan range dalam berbagai konteks yang praktis dan teoritis. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Atas segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.